Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, fokus pembelajaran IPA, perkembangbiakan pada tumbuhan bersama Ibu Nur Saidah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan perkembangbiakannya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita cari tahu ya. Pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua yaitu bagian-bagian bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan biji. Alat perkembangbiakan tumbuhan biji adalah bunga. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari bagian-bagian bunga sebagai berikut. Nah, kita cari tahu ya bagian-bagian bunganya. Sekarang kita amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Apa saja ya yang ada di bagian-bagian bunga ini? Kita perhatikan. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dan bunga. Yang kedua, ada apa? Ya, ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan ujung tangkai bunga yang besar. Selanjutnya, kelopak bunga. Ini ya, yang berwarna kuning ini. Kelopak bunga merupakan bagian di dekat dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih kuncup. Jika bunga mekar, kelopak bunga pun akan ikut terbuka. Selanjutnya, mahkota bunga. Ini mahkota bunga yang berwarna pink. Yang besar ini disebut mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga paling indah. Nah, biasanya mahkota bunga ini disebut juga perhiasan bunga. Dan setiap jenis-jenis bunga itu akan berbeda warna dan bentuknya mahkota bunga itu ya. Jadi setiap jenis bunga ini akan berbeda-beda bentuk mahkota bunganya. Selanjutnya, benang sari ini ya yang dinamakan benang sari ini, gambar ini. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dari bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Ini ya, ini kepala sari, ini tangkainya. Nah, ini tangkainya yang ini. Ini adalah tangkai sari. Selanjutnya, putik. Nah, ini yang di tengah ini. Putik merupakan alat kelamin betina dari bunga. Putik terdiri dari ada kepala putik,
ada tangkai putik, dan juga ada bakal biji. Ini adalah bagian-bagian bunga yang sempurna. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Bunga yang memiliki benang sari disebut bunga jantan. Bunga yang hanya memiliki putik sari disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus disebut bunga sempurna. Bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja disebut bunga tak sempurna. Jadi, bunga jantan dan bunga betina termasuk bunga tidak sempurna. Nah, ini adalah bunga-bunga ya, ada bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Kita cari tahu ya gimana coba bunga jantan dan bunga betina itu. Dia termasuk bunga yang tidak sempurna. Nah, ini ada pohon pepaya. Bunganya, bunga pepaya betina dan bunga pepaya jantan. Biasanya bunga pepaya betina ini dia akan membentuk buah atau menghasilkan buah. Ini disebut bunga pepaya betina. Dari bunga ini dia akan menjadi bakal buah, yaitu buah pepaya. Sedangkan bunga pepaya jantan, bunganya juga berbeda. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya antara bunga pepaya betina dengan pepaya jantan. Nah, kalau bunga pepaya jantan, dia tidak akan menghasilkan bakal buah, tetapi dia akan menghasilkan hanya bunga-bunga saja. Nah, ini disebut pepaya jantan atau bisa disebut juga pepaya ranti ya. Hanya bunganya saja. Dia tidak akan membentuk buah. Ini berarti pepaya termasuk bunga yang tidak sempurna. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari masuk melalui tangkai putik ke dalam bakal buah. Di dalam bakal buah, inti buluh serbuk sari melebur dengan inti sel telur. Peristiwa demikian disebut pembuahan. Nah, penyerbukan dibagi menjadi 4 cara. Ada penyerbukan sendiri. Kita lihat gambarnya ya. Nah, penyerbukan sendiri ini penyerbukan yang terjadi serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ini disebut penyerbukan sendiri. Sedangkan penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Nah, seperti ini. Penyerbukan tetangga, serbuk sari satu bunga ini jatuh ke bunga yang lain dalam satu pohon. Jadi serbuk sari ini jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain dalam satu pohon. Ini mah hanya dalam satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang adalah penyerbukan serbuk sari ini jatuh ke kepala putik pada satu pohon tetapi masih satu jenis pohonnya ya. Nah, jadi tidak dalam satu pohon. Jadi penyerbukan silang ini serbuk sari ini jatuh ke kepala putik bunga yang lain dengan berbeda pohon tetapi satu jenis pohon yang sama. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan serbuk sari. Satu bunga serbuk sari ini jatuh ke bunga yang lain pada bunga yang berbeda. Jadi jatuhnya itu kepada bunga yang berbeda. Tidak satu pohon ya, pohon yang lain dan beda jenis atau varietas. Nah, ini yang dinamakan dengan penyerbukan bastar.
Nah, ini adalah serbuk sari yang jatuh ke kepala putik yang terjadi melalui beberapa perantara. Di antaranya yaitu pertama, penyerbukan oleh angin. Nah, penyerbukan oleh angin seperti yang terlihat di gambar berikut ini, yaitu penyerbukan oleh angin. Biasanya bunganya ringan, seperti pohon ilalang ini. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu penyerbukan oleh air. Nah, bisa dilihat di gambar ini, penyerbukan oleh air, contohnya yaitu bunga teratai. Ini penyerbukannya terjadi oleh air. Selanjutnya, penyerbukan oleh hewan. Nah, penyerbukan oleh hewan bisa dilihat dari gambarnya seperti kupu-kupu sedang menghisap bunga. Ini disebut dengan penyerbukan oleh hewan. Selanjutnya, penyerbukan oleh manusia. Ini adalah penyerbukan oleh manusia. Dari gambar ini terlihat ya, ini adalah penyerbukannya yang dilakukan oleh manusia. Jadi, ini adalah beberapa jenis pelantara penyerbukan, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putiknya dengan melalui beberapa perantara. Ada pelantaranya penyerbukan oleh angin, oleh air, oleh hewan, dan oleh manusia. Mudah-mudahan semua yang dibahas hari ini, materi hari ini, mulai dari perkembangbiakan tumbuhan, jenis-jenis penyerbukan, dan juga bagian-bagian bunga, mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita telah mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, bagian-bagian bunga, dan jenis-jenis penyerbukan. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.